Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, listeners. Ketemu lagi sama saya Kamal Rashid di iRadio Namu ya. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan kita pengen ngobrol langsung sama tamu kita yang spesial ini. Yang akan kita obrolin sebenarnya yang lagi banyak diomongin sama semua orang soal pandemi. Karena itulah saya sangat merasa terhormat ya bisa ngobrol sama profesor yang satu ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Prof. Amin Subandrio. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Sore, Alhamdulillah. Akhirnya, terima kasih sudah bisa menyempatkan waktu, Prof. Amin. Terima kasih. Saya manggilnya Prof. Amin aja ya? Ya, boleh. Oke, ini sebelum kita ngobrol ya, listeners, sekedar informasi supaya Anda juga nggak googling ya. Prof. Amin ini sekarang lagi berkutat soal perkovitan dengan lembaganya. Jadi mungkin sedikit profil aja. Prof. Amin ini pernah menjadi penasihat bidang kesehatan dan obat Menristek dari 2007 sampai 2013. Kemudian merupakan guru besar mikrobiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia juga. Benar ya, Prof ya? Ya, betul. Dan sekarang masih aktif menjadi Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, gitu. Dan selama COVID ini yang namanya Lembaga Eijkman ini banyak sekali diperbincangkan di luar sana, Prof. Karena ikut terlibat untuk penanganan COVID-19. Tapi sebelumnya mungkin kalau boleh dikasih ringkasan sedikit, Prof, soal si Lembaga Eijkman ini nih. Sekarang mungkin sebelum pandemi tugas dan fungsinya apa aja, dan sekarang setelah pandemi ngapain aja gitu. Oh ya, secara singkat punya kegiatan utamanya dua. Satu mempelajari penyakit infeksi, satu lagi mempelajari populasi genetik dan juga penyakit-penyakit yang terkait dengan kelainan genetik. Nah, terkait dengan penyakit infeksi, kami sudah sejak lama mendeteksi penyakit infeksi yang ada di Indonesia, misalnya hepatitis, kemudian penyakit-penyakit bakteri dan juga penyakit virus. Sebagai contoh misalnya tahun 2015 kami menemukan virus Zika. Masih kan? Zika. Iya, masih sempat ramai diberitakan juga tuh Zika. Ya, yang menyebabkan bayi-bayi kepalanya kecil. Itu juga satu-satunya dan untuk pertama kali dan satu-satunya di Indonesia. Kemudian 3 tahun sebelumnya kami juga menemukan untuk pertama kalinya dan satu-satunya di Indonesia virus West Nile misalnya. Juga karena kegiatan penelitian teman-teman kami di Eijkman. Dan di tahun 2005 juga kami terlibat di penelitian terkait dengan flu burung waktu itu. Penelitian 15 tahun yang lalu itu kita heboh dengan flu burung, itu juga kami terlibat. Jadi penelitian terkait penyakit infeksi di Indonesia sebetulnya bukan kegiatan baru buat lembaga Eijkman. Jadi kami sudah cukup lama. Ya. Oke. Kalau dibilang keterlibatan itu si Eijkman ini dari mulai penelitian sampai penanganan juga atau sebatas penelitian aja, Bro? Tentu kalau penanganannya itu di Kementerian Kesehatan. Ya. Mengidentifikasi sebelumnya harus bisa kan. Jadi kita cari itu mikrobanya, penyebab penyakit infeksi kita cari, kemudian kita interogasi itu virusnya atau bakterinya ya dari mana aja ya. Kemudian kita ketahui sifat-sifatnya, nah, kita bisa memberikan rekomendasi kepada siapapun ya, termasuk pemerintah yang tentu yang mau menggunakan informasi itu untuk bisa menyesuaikan kebijakan yang harus diambil. Kebijakan itu bisa kebijakan pencegahan, bisa kebijakan pendeteksian, dan juga kebijakan dalam pengobatan. Oke. Kalau sebelum pandemi kan seakan-akan sifatnya lembaga Eijkman ini cair gitu ya. Jadi sebagai lembaga non-government dan bisa kemana-mana. Tapi kalau spesifik pada saat pandemi ini, Prof, apakah Eijkman ini tetap sebagai lembaga independen gitu, atau sekarang udah bergerak di bawah Kemenristek atau mungkin Kemenkes atau gimana?
Lembaga Eijkman ini sejak berdiri berada di bawah Kementerian Ristek. Oh Ya, gitu. sebetulnya bukan non-government, ini punya pemerintah. Oh punya pemerintah? Ya, ini punya pemerintah. Oke. Ya, Soalnya tapi, namanya barat-barat gitu, Prof. ya itu ada sejarahnya. Jadi Dr. Eijkman itu memang dia datang ke Indonesia tahun 1880-an itu untuk meneliti berbagai penyakit infeksi di Indonesia. Kemudian beliau memusatkan perhatiannya ke penyakit beri-beri. Tahu ya penyakit beri-beri ya? Tahu yang bengkak-bengkak gitu. Ya, dan lumpuh, hampir lumpuh. Dia seperti polio. Waktu itu disangka penyakit beri-beri itu adalah penyakit infeksi, tapi ternyata beliau menemukan itu karena defisiensi vitamin B1. Jadi dia adalah orang yang mendapat hadiah Nobel karena penelitiannya di Indonesia. Dan kemudian beliau mendirikan laboratorium ini yang gedungnya sekarang kita pakai ini. Oleh karena itu kita namakan lab kami ini Lembaga Eijkman. Untuk memberi semangat kepada para peneliti bahwa penelitian di Indonesia ini bisa mendapatkan hadiah Nobel. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi cuma untuk apresiasi beliau aja gitu ya, makanya namanya dipakai sampai sekarang, walaupun sebenarnya lembaga ini sebenarnya punya pemerintah juga. Ya, betul. Kurang lebihnya gitu. Oke, Prof, kalau spesifik kita ngomongin saat COVID nih, saat pandemi, kalau boleh diupdate, listeners sekarang sudah ngapain aja lembaga Eijkman? Kalau kemarin kan sempat awal-awal kita baca berita, untuk pertama kalinya akhirnya dilibatkan untuk tes gitu. Tapi itu udah lama sekali. Kalau sekarang udah gimana nih? Apakah sudah ngomongin vaksin juga, sedang meneliti vaksin juga, terus sudah sampai tahap mana? Silakan, Bro. Ya, jadi pada awalnya memang lembaga Eijkman dilibatkan hanya untuk deteksi. Jadi resminya sejak tanggal 16 Maret sebetulnya. Walaupun kami sebetulnya sudah melakukan kegiatan ini mulai kecil-kecil sejak awal, sejak Januari sudah mulai. Tapi secara resmi baru Maret tanggal 16 diizinkan untuk melakukan pemeriksaan. Dan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan setiap harinya itu sekitar 700 sampai 800 sampel kami terima. Dan total sekarang sudah sekitar hampir 30.000 sampel sudah kami periksa. Selain itu, selain pemeriksaan PCR tadi, kami juga ditugasi oleh Kementerian Ristek untuk mengembangkan vaksin corona bikinan Indonesia. Kita namai vaksin merah putih. Yang ketiga, kami juga memimpin satu konsorsium penggunaan plasma konvalesen namanya. Artinya plasma darah dari orang yang sembuh dari coronavirus ini. Orang yang sembuh dari COVID-19 ini, di darahnya itu mengandung antibodi cukup tinggi. Dan itu kalau diberikan kepada orang yang masih sakit, terutama sakit berat, itu bisa membantu menyelamatkan nyawanya. Saya pernah nonton tuh, Prof. Maaf saya potong sedikit, Prof, soal yang plasma. Ya. Jadi ini semua gara-gara film-film wabah sih ya. Ya. Tapi tolong dibenarkan kalau saya salah. Jadi kalau untuk plasma kalau katanya nggak bisa dibetulin. Oh iya benar, maksudnya diperbaiki. Jadi di film itu dijelaskan plasma untuk proses perjalanan itu jauh lebih sulit atau lebih lama dibanding vaksin gitu. Benar nggak sih, Dok? Oh, plasma malah lebih cepat daripada malah lebih cepat ya? Film itu salah berarti ya, Dok? Atau saya yang salah menerima ya berarti? Ya, jadi plasma ini sekarang sudah diterapkan di beberapa rumah sakit. Oh gitu? Sudah diterapkan di RSPAD. Ada 10. Nantinya akan ada sekitar 8 sampai 10 rumah sakit lain sementara masih di Jawa ini yang menerapkan itu plasma konvalesen. Kalau untuk vaksinnya, Dok, sekarang tahapannya udah sampai mana? Si vaksin merah putih ini, kami tahapannya kalau dihitung persentasenya masih sekitar 30-40% lah gitu ya. Tapi justru tahapan itu adalah tahapan yang strategis, yang paling penting, di mana
kami sedang mengembangkan antigennya namanya. Jadi bahan inti dari vaksin itu yang kita sebagai ya boleh dikatakanlah bibit vaksinnya. Nah, itu sedang kami kembangkan. Ya sudah banyak kemajuan sih. Nanti kalau antigen tadi sudah diuji di laboratorium, sudah bagus, baru kita serahkan ke industri. Kalau kemarin itu banyak yang beredar berita yang mengatakan awal tahun kita sudah punya vaksin tuh gimana, Dok? Kalau sekarang dari Eijkman aja masih 30% gitu maksudnya. Apakah berita itu salah atau gimana? Jadi gini, kita menerapkan namanya double track lah gitu ya. Paralel. Dua-duanya jalan. Jadi jalur utamanya sebetulnya pengembangan vaksin dalam negeri. Vaksin merah putih ini adalah jalur utama. Ya, yang diharapkan nanti bisa memenuhi kebutuhan minimum 50% dari kebutuhan vaksin Indonesia. Oke. Yang berarti kalau yang kemarin diupdate sama berita-berita 2021 awal kita sudah punya, itu berarti vaksin yang mana? Nah, sambil menunggu ketersediaan kesiapan vaksin Indonesia itu, ya, kan masih butuh waktu lama nih. Kira masih mungkin sampai akhir tahun depan lah. Paling cepat. Nah, sambil menunggu itu, jika ada vaksin yang bikinan luar negeri yang memang sudah siap dan sudah lolos uji klinik di Indonesia, nah itu boleh dipakai sementara sebagian. Nah, itu yang mungkin yang diklaim bahwa itu akan tersedia di awal tahun 2021. Oke. Nah, kemarin kan iya kemarin, tapi pertanyaan saya juga, itu vaksin-vaksin yang kita beli dari luar, Dok, Prof, itu akan dicek lagi nggak di dalam negeri atau langsung pakai? Dan kenapa? Dan pemilihannya tuh gimana ya? Karena saya baca yang jual banyak nih vaksinnya. Ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika juga, gitu-gitu. Pertimbangannya apa ya? Ya, sekarang ini ada 170 lebih calon vaksin. Wow. Sedang dikembangkan. Ya, dan untuk bisa digunakan di negara lain, jadi kan banyak negara yang bikin nih. Vaksin itu akan digunakan di negara lain dari yang mengembangkan itu, maka harus melalui proses uji klinik 1, 2, 3 gitu ya, yang tiganya itu harus dikerjakan di beberapa negara lain. Oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, kalau ada vaksin dari luar negeri, vaksin apapun itu, mau dipakai di Indonesia, ya harus lewat uji klinik dulu di Indonesia. Dan yang menguji salah satunya nanti akan Eijkman juga? Nah, Eijkman karena kami sifatnya adalah laboratorium penelitian, maka yang akan melakukan uji klinik utamanya adalah pasti pihak industri. Vaksin itu kalau mau dipakai uji klinik di manusia, itu harus memenuhi berbagai persyaratan yang sangat tinggi. Pabriknya harus betul-betul tersertifikasi, punya fasilitas yang namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Berarti masih ada proses yang harus dilalui juga sebenarnya ya. Dan di negara masing-masing itu juga akan tetap mengawal itu gitu ya. Betul, jadi di negara masing-masing harus selesai dulu, harus tersertifikasi, baru kemudian dibawa, kalau mau ke Indonesia harus dites lagi. Oke, berarti kalau saya bilang memang memungkinkan ketika ada yang bilang 2021 awal kita sudah punya vaksinnya, memang bisa, tapi itu vaksin dari luar, kurang lebihnya gitu, Prof? Iya, kalau semua prosesnya lancar. Emang biasanya tantangannya apa, Prof? Oh, uji klinik namanya juga uji kan, nggak selalu hasilnya bagus kan. Jadi artinya gini, tidak selalu semulus yang kita rencanakan. Ini kan direncanakan 6 bulan nih, dari katakanlah bulan, sekarang udah Agustus ya. Agustus. Sekarang kan sudah mulai merekrut, mulai disuntikan segala macam. Kalau rencananya 6 bulan kan berarti sudah lewat dari 2020.
kan? Nanti hasilnya masih dianalisis dan sebagainya. Untuk mencapai 1.620 itu bukan hal yang mudah, karena belum tentu orang yang direkrut pada awalnya bagus, kemudian bisa ikut terus sampai akhir, karena bisa aja dia drop out tengah jalan. Oh, ini jadi kalau kita ngomongin si relawan-relawan itu, Prof, bukan sekedar suntik habis itu pulang ya? Enggak. Saya pikir kayak rapid test gitu aja, Prof. Akan seperti apa tuh treatmentnya si relawan ini? Kalau nggak salah sekarang udah nyampe 600 sampai 700 angkanya. Ya, jadi kalau memang mereka sudah daftar, sudah memenuhi persyaratan, persyaratan administrasi segala macam, pasti mereka akan dites lagi kan? Nah, tes pertama lolos nggak? Nah, kalau misalnya mereka lolos nih, 1.620 orang yang lolos, suntik, ya kan? Suntik sekali, kemudian nanti 2 minggu kemudian suntik kedua kalinya. Belum tentu suntikan kedua pada datang. Oh gitu. Nah, itu kan drop out. Dan pemerintah atau lembaga apapun yang melakukan itu nggak bisa memaksa si relawan untuk terus konsisten. Ya? Namanya juga relawan. Kalau dipaksa namanya paksawan kan. Oh iya benar paksawan. Tapi nantinya Prof, dok dulu. Nantinya si vaksin itu gitu ya, misalkan nanti lancar-lancar saja dan kita sudah memilikinya tahun 2021 awal, itu akan otomatis mematikan si virus itu atau gimana? Masih ada proses yang harus kita lalui nggak? Vaksin itu namanya juga vaksin ya sifatnya, jadi dia akan membangkitkan kekebalan. Itu produksi antibodi di orang-orang yang disuntik itu. Lebih ke preventif berarti sebenarnya? Iya, namanya memang untuk mencegah. Jadi mencegah jangan sampai orang itu sakit, atau kalau sampai sakit juga tidak berat. Oke. Intinya. Berarti untuk yang sudah terkena atau terdampak corona, bisa dibilang agak tidak ngaruh ketika kita sudah memiliki vaksin? Ketika orang tersebut sudah dalam perawatan gitu? Ya, kalau pencegahan tidak untuk terapi. Tidak diberikan, ini salah satu persyaratan relawan itu juga gitu, tidak pernah kena kalau nggak salah. Belum pernah kena. Iya. Ya, artinya tidak sedang sakit dan sebagainya. Jadi persyaratannya cukup banyak. Oh, oke. Yang mungkin awalnya tidak ketahuan pernah sakit, tapi kemudian belakangan ketahuan pernah sakit, ya dia drop out. Nah, jadi untuk mendapatkan 620 itu mungkin yang direkrut mesti lebih banyak ya. Bisa 3 atau 4 kali lipat ya, karena bisa jadi tetap ada kemungkinan si orang-orang relawan yang sudah daftar ini bisa jadi dia OTG kan, kalau OTG berarti nggak masuk kriteria dong. Betul, jadi kalau nanti dites ternyata serologinya positif misalnya, ya nggak bisa. Oh, oke. Ya, bisa terus. Prof, kalau boleh tahu nanti untuk si relawan-relawan ini yang akan kita pakai vaksin yang dari mana? Dari Cina kah? Yang studi yang udah akan mulai itu memang dari Cina. Dari Cina. Dan apakah kita akan juga memiliki vaksin dari negara lain selain Cina? Beberapa calon sih ada. Satu dari Korea, tapi bukan dengan Bio Farma ya, artinya dengan perusahaan lain. Saya kira sedang proses registrasi. Oke, berarti Cina hanya salah satu vendor, kurang lebihnya gitu ya? Ya, itu yang dari Cina salah satu. Karena memang diperlukan beberapa barangkali ya, karena suplai industri vaksin dari luar negeri itu tidak mungkin mencukupi kebutuhan seluruh Indonesia. Ya, paling dia hanya bisa memenuhi sekitar 20% atau 30% dari kebutuhan Indonesia. Kan Indonesia butuhnya banyak sekali. Iya. Karena sekarang kita hampir setiap hari ribuan yang terinfeksi yang kasus barunya, Prof. Kalau dari mata seorang Prof. Amin gitu ya, ini wajar nggak sih? Memang karena peningkatan tesnya juga tinggi, jadi hasilnya akan tinggi juga, atau justru kita memang ada kelemahan-kelemahan di pengawasan dan pencegahan dengan angka yang ada sekarang? Ya, itu dua-duanya terjadi. Jadi peningkatan jumlah positif yang setiap hari ini yang kita lihat makin tinggi ya. Dari 1.500, 2.000, 2.500, akan mencapai 3.000 lebih barangkali.
Wow. Disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, kemungkinan memang disebabkan karena jumlah kasusnya yang bertambah. Yang kedua, disebabkan karena kita sudah lebih mampu mendeteksi. Artinya lebih banyak sampel yang diperiksa. Ya, lebih banyak laboratorium yang bisa memeriksa. Ya, otomatis yang ketangkap lebih banyak. Dari sisi ini kita bisa melihat ini hal yang positif kan. Lebih banyak orang yang positif yang terdeteksi. Satu hal yang bagus kan. Tapi di sisi lain kalau emang itu menggambarkan pertambahan jumlah yang sebenarnya, itu juga satu hal yang harus diperhatikan. Ada faktor ketiga yaitu sistem pelaporan kita sudah jauh lebih baik. Artinya angka-angka yang disajikan hari ini itu sudah menggambarkan keadaan yang lebih dekat, jadi mungkin 3-5 hari sebelumnya. Karena kalau sistem pelaporannya kurang baik, mungkin yang dilaporkan hari ini adalah kondisi minggu lalu. Oh iya, paham. Lalu, ya. Nah, itu faktor yang harus kita cermati. Tapi yang penting sebetulnya kita harus cermati bukan hanya data nasionalnya saja. Jadi yang setiap hari diumumkan kan data nasional. Nah, tapi untuk pengendaliannya kita harus mencermati kondisi keadaan di setiap daerah secara spesifik. Karena kondisi kan beda ya, Jakarta beda, Surabaya beda, di Makassar, Manado itu beda. Jadi data spesifik setiap daerah itu menjadi sangat penting. Oke. Prof, saya tuh agak penasaran. Kalau saya itu kan sebagai orang awam, lihat berita yang simpang siur di internet, di dunia maya, atau bahkan di obrolan-obrolan gitu ya, soal konspirasi lah, soal ada bisnis di belakang ini, gitu-gitu. Kalau dari kacamata Prof. Amin, pendapatnya seperti apa sih? Saya penasaran. Kalau awam tuh pasti kayak saya gitu ya, Prof ya. Wah, bisa-bisa jadi kayak ikut emosi itu, Prof. Ini gimana sih ini orang gitu-gitu. Nah, kalau ahli gimana sih ngelihat berita-berita yang beredar sekarang gitu loh? Ya, ini konspirasi yang mana dulu tadi? Yang paling umum kan sebenarnya ada konspirasi farmasi katanya. Seperti itu. Emang yang Prof tahu yang aman aja, Prof? Kalau boleh di-sharing, siapa tahu jadi nambah pengetahuan konspirasi saya. Enggak, kita coba lihat satu konspirasi yang banyak disebarkan juga di medsos tentang terjadinya wabah ini. Ya, itu juga banyak. Ya, menyatakan ini adalah buatan manusia. Virusnya dibikin oleh manusia lah gitu. Itu dengan teknologi memang dimungkinkan. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa aja mengubah sifat virus atau bakteri tertentu menjadi lebih ganas atau lebih mudah menular dan sebagainya. Jadi secara teoretis memang bisa. Tetapi dengan teknologi juga kita bisa mengidentifikasi virus ini berubahnya karena proses alami atau proses kesengajaan. Buatan. Ya. Hasilnya apa, Prof? Nah, kita bisa deteksi kalau terjadi alami biasanya secara acak kan tidak punya nawa itu untuk menyusahkan manusia kan. Dia kan cuman ingin bisa bertahan hidup. Jadi setiap kali dia masuk ke lingkungan tertentu, dia pasti akan beradaptasi, menyesuaikan diri. Caranya lah dengan melakukan mutasi-mutasi sana sini. Nah, perubahan itu tidak selalu baik untuk virus. Kalau perubahan itu ternyata tidak baik untuk si virus, virusnya mati. Tapi kalau perubahannya sukses, bisa membuat virus itu bertahan di lingkungan yang baru, maka dia akan hidup, akan bertambah banyak dan sebagainya. Ya, jadi proses itu terjadi sekali lagi secara acak. Jadi kemungkinan besar untuk dilakukan
penyebarannya ini dengan sengaja atau apapun itu sangat amat kecil karena di lapangan menyatakan dia random dan kemungkinan besar memang mutasinya alami, kurang lebihnya gitu, Prof. Ya, saat ini yang kelihatan, jadi belum kelihatan di gennya si virus itu menunjukkan bahwa perubahan itu terjadi secara sistematik. Kalau itu bikinan manusia, pasti manusia akan memasukkan gen itu sudah rapi dulu, sudah direncanakan ini akan bikin si virusnya jadi gendut misalnya, atau virusnya menjadi lebih panjang misalnya. Itu sudah didesain pasti. Jadi terjadinya tidak secara acak. Kalau untuk konspirasi yang farmasi gimana, Prof? Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir logika hampir semua konspirasi itu masuk aja sih memang kalau dipikir-pikir gitu ya. Tapi kalau saya pengen minta pandangan dari Prof, kalau yang bisnis farmasi itu apakah mungkin terjadi juga? Kalau itu sih bisa saja, artinya tidak hanya dari kejadiannya saja, tapi setelah terjadinya pandemi, kemudian ada orang yang mengambil keuntungan, itu sangat mungkin terjadi. Jadi dia menganggap ini sebagai satu opportunity, dia bisa bikin vaksin lebih cepat, dia bisa bikin obat lebih cepat, dia punya teknologinya. Kalau memang itu bukan dengan kesengajaan ya, itu sebenarnya hal yang sah-sah saja gitu ya, kalau dia kemudian mengembangkan obat ataupun pencegahan. Tapi kalau dia ikut terlibat dalam penyebaran virusnya, nah itu yang kita tidak setujui. Tapi sekali lagi, untuk yang itu kita belum punya bukti. Tapi kalau yang Prof percaya sendiri, kalau boleh sharing, Prof, dengan situasi ini yang terjadi tuh kalau dilihat-lihat, kalau dari kacamata Profesor seperti apa? Ya tadi kalau dari virusnya kami belum melihat adanya bukti bahwa ini ya dibuat oleh manusia. Oke. Baiklah. Kemudian yang juga ramai sebenarnya, betapa mudahnya sekarang orang-orang itu percaya dengan omongan orang lain dalam hal untuk pengobatannya gitu, Prof. Yang terakhir ramai itu kan soal obat herbal. Dari kacamata Prof, ada tanggapan nggak Prof soal itu? Ya, obat herbal sebetulnya kami dari Kementerian Ristek juga mendorong penelitian-penelitian yang mengembangkan atau memanfaatkan kekayaan alam ini untuk pengembangan, tapi bukan obat ya, suplemen. Oh iya, oke. Berarti konsepnya suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh, gitu-gitu ya. Dalam bentuk apa kalau boleh tahu dukungannya, Prof, yang sudah dijalankan? Apakah sama pabrik jamu gitu atau gimana? Semua. Jadi para peneliti kan banyak di perguruan tinggi, misalnya mereka melakukan penelitian. Oh iya, oke. Obat-obat yang baik yang sudah lama maupun yang baru diketahui banyak difasilitasi juga untuk dijadikan suplemen selama tidak ada klaim yang berlebihan. Artinya jangan sampai suplemen itu kemudian mengklaim wah ini mengobati bisa mengeliminasi virus. Yang tidak benar, itu kan harus dibuktikan. Nah, jadi kalau klaim-klaim itu disampaikan tanpa ada dukungan bukti yang kuat, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau suplemen saja boleh. Tapi klaim itu kan sekarang lagi banyak banget, Prof. Mungkin masyarakat juga sempat bingung dalam arti selain kita tidak bisa nyari informasi yang detail soal si orang yang mengklaim, kita juga jadi bingung nih. Kita bisa percaya siapa aja sih sekarang gitu. Kalau dari Prof seperti apa? Masyarakat menyikapinya seperti apa enaknya? Ya tentu. Jadi ini bagian dari edukasi ke semua ya. Dalam masyarakat itu jangan diterjemahkan masyarakat yang menengah ke bawah. Masyarakat yang menengah ke atas pun juga harus diingatkan. Karena contoh yang terakhir itu cukup menggembarkan sampai orang menengah ke atas pun sudah mulai terpengaruh mau beli produknya. Ya, nah, jadi kita mesti membantu mengingatkan semua pihak. Satu, untuk produsennya ya kalau bisa jangan kelewatan lah gitu ya. Jadi hindari overclaim. Ya, jadi kalau memang ini suplemen ya suplemen aja.
untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, itu bagus sekali. Ya, karena justru itu adalah kekayaan kita di Indonesia. Kedua, masyarakat ini juga harus lebih cerdas dalam mencerna informasi yang disebarkan oleh media-media seperti radio ini. Ya. Kalau kita sangat amat faktual, Prof. Jadi kalau yang masih rumor kita nggak kasih tahu siapa-siapa itu. Ya, jadi misalnya nanti ada yang menanyakan siapa tuh yang muncul berbaju merah itu, ya kalau nggak kenal, dengerin. Nah, yang ketiga tentu kami juga menghimbau teman-teman media nih, media sosial maupun media mainstream untuk lebih selektif lah gitu ya ketika mau menggali informasi dari pihak manapun supaya tidak membuat masyarakat jadi tambah bingung, karena memang kasihan masyarakat itu, mereka memang menunggu sebetulnya kapan ini ada obat yang paling mujarab yang bisa kalau minum itu terus kemudian bisa bebas, nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak dan sebagainya kan, itu kan yang diharapkan kan. Tapi kita ya mesti berhati-hati, karena sekalipun nanti vaksin ada misalnya, tidak berarti pandemi selesai. Jadi sekalipun nanti vaksin ada misalnya benar di awal tahun depan vaksin tersedia, berarti kemudian kita bisa bebas seperti dulu lagi, tetap kita harus menjalankan protokol kesehatan. Kalau dari kacamata Prof, ini situasi ini akan seberapa lama sih? Karena saya nggak tahu, pandemi di dunia ini kan sebenarnya sudah beberapa kali berlangsung gitu ya. Tapi di zaman saya hidup baru sekali ini nih saya merasakannya. Ketika zaman dulu ada influenza, pertama kalinya polio dan sebagainya. Ini masyarakat harus siap-siap berapa lama nih kayak begini? Ya, yang pasti masih banyak yang belum kita ketahui tentang si virus corona ini. Karena gejalanya aja yang awalnya kita tahu hanya demam, batuk, sesek, karena ternyata gejalanya bisa macam-macam. Bisa hanya nyeri-nyeri sendi aja, bisa hanya diare saja, atau bisa orangnya masih gagah perkasa gitu, tapi cuma satu, kehilangan indera penciuman. Yang lainnya nggak ada. Dan itu bisa positif. Jadi sekarang COVID-19 ini disebut sebagai penyakit dengan ya istilahnya 1000 muka lah gitu. Karena banyak sekali kriterianya yang akhirnya muncul belakangan gitu ya. Gejalanya memang macam-macam. Ya, itu satu. Jadi kita ketemu siapa aja di luar yang orang kelihatannya sehat, belum tentu dia tidak membawa virus. Ya, makanya harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Yang kedua, obat spesifik virus juga belum ada. Ya, jadi kalau ada orang mengklaim saya punya obat spesifik antivirus corona COVID-19, itu pasti tidak benar. Ya, belum ada yang spesifik. Kalau menggunakan bahan-bahan lain yang sudah ada untuk mengobati itu oke. Yang ketiga, vaksin belum ada. Sampai ini walaupun ada 175 lebih calon vaksin, belum ada satupun yang dapat dipastikan itu akan sukses. Ya, bahkan mereka semua belum mengklaim itu akan 100% berhasil gitu ya? Belum ada. Ya. Memang semuanya mengharapkan akhir tahun ini sudah ada, tapi belum ada. Nah, jadi dari tiga kenyataan itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa kita harus menyiapkan diri untuk bisa hidup berdampingan dengan si virus corona. Berapa lama, Prof? Ada hitungan nggak sih? Biar siap-siap nih, biar para pebisnis juga kayaknya enak gitu. Saya mau bikin ini, tapi nunggu corona selesai. Cuma kan nggak tahu kapan ya, gimana? Ya, hitungannya sih nggak ada, tapi ada contoh aja. Gimana? Kita sampai hari sudah hidup berdampingan dengan beberapa penyakit infeksi yang sudah cukup lama tanpa kita sadari. Ya, penyakit demam berdarah udah lama sekali, ya kan? Kemudian penyakit malaria itu belum beres-beres sudah berapa puluh tahun.
penyakit lain, penyakit HIV, itu juga sebenarnya kan mengancam kita terus. Ya, kita tahu cara menghindarinya, jadi kita bisa. Ya. Nah, contoh yang ekstrim lagi, Anda mungkin udah tidak mengalami penyakit cacar. Oh ya. Cacar air ya, tapi cacar yang berat itu ya, yang mematikan. Itu ditemukan vaksinnya tahun 1790 sekian oleh Dr. Jenner. Ya, itu tahun 1790. Tetapi kemudian dunia dinyatakan bebas virus cacar itu baru tahun 1975. 200 tahun. 200 tahun sejak ditemukannya vaksin. Iya, karena memang jarak antara ditemukannya vaksin dengan obat itu pasti nggak akan dekat ya, pasti jauh sekali ya. Ada proses yang cukup panjang. Berarti kalau gitu kita bisa bilang nantinya si corona ini akan seperti yang tadi Prof sebutkan. Jadi maksudnya akan seperti DBD, akan seperti malaria, di mana kita kan itu sebenarnya kalau DBD gitu misalnya kan obatnya nggak ada kan. Kita hanya harus dirawat, kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan segala macam yang dilakukan di rumah sakit, kita sembuh kurang lebihnya gitu. Akan seperti itu. Ya. Tapi masalahnya DBD nggak perlu pakai masker, Prof. Apakah di awal-awal, apakah di awal ketika DBD itu kita tetap nggak boleh bersentuhan, kita harus pakai masker terus? Gimana? Tapi kan mesti menghindari nyamuk. Iya. Di daerah tertentu mesti pakai kelambu tidurnya kalau malaria. Ya kan? Tapi kan ditemukan autan akhirnya, Bro. Nah, kalau si COVID ini. Belum lagi penyakit tuberkulosis. Ah ya, TB. Itu juga. Kita naik angkot rame-rame, orang sebelah kita batuk-batuk, mungkin juga TBC. Berarti kita akan tidak boleh bersentuhan, alias jaga jarak, bermasker juga. Kurang lebih dalam beberapa waktu ke depan kita tetap harus melakukan itu. Kalau dari hitungannya, Prof. Iya. Kita belum tahu apakah selesai tahun depan atau 2 tahun lagi atau mungkin 5-10 tahun lagi mungkin saja. Wow. Aduh, kalau belum bisa dipastikan. Kalau profesor yang ngomong saya langsung kecil hati saya, Prof. Enggak, tapi ini sebetulnya memang harus membuat kita jadi menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kehidupan baru ya. Pakai masker. Sebetulnya buat teman-teman kita di negara lain, saya ambil contoh aja di Jepang, masker itu bukan barang yang aneh loh. Jadi mereka udah sadar, begitu mereka merasa pilek atau batuk, otomatis mereka pakai masker. Oke, kita akan sebaiknya seperti itu gitu kurang lebihnya ya. Ya, dan kebersihan diri udah menjadi budaya, dan sebagainya. Jadi dari satu sisi kita bisa melihat bahwa situasi pandemi COVID ini bisa membuat kita jadi lebih mau belajar. Salah satu yang paling sulit kalau buat saya jarak sosial itu sih, Prof. Maksudnya apakah kita selama bertahun-tahun ke depan kan sekarang kita tidak bisa salaman sama teman kantor aja nggak bisa karena pencegahan kan. Yang ada yang ulang tahun mau dipeluk sama-sama cowok ya, Prof ya. Ini saya bukan nyari-nyari alasan buat meluk perempuan, Prof, maksudnya. Sama-sama cowok. Meluk cowok juga bahaya. Ya maksudnya itu tuh kita akan kehilangan sekali gitu. Ya. Ya harus disesuaikan mau tidak mau. Ya mungkin dalam waktu dekat kita bisa berpelukan dengan pakaian hazmat ya. Ya. Oke, Prof, ini kita di ujung waktu ngobrol-ngobrolnya. Satu hal yang mungkin saya pengen tanyain ke Prof juga. Kita kan sekarang tadi kita sempat mention untuk angka positif setiap harinya terus meningkat. Bahkan Profesor juga tadi sempat bilang kemungkinan besar akan naik sampai 3.000 itu. Aduh, agak-agak ngeri. Dan salah satu hal yang membuat itu terjadi adalah kedisiplinan masyarakat gitu ya. Kurang lebihnya gitu ya, Prof. Tapi pertanyaan saya, ketika ini masih terus meningkat, terus di beberapa daerah, di beberapa kota, kita menyebutnya dengan PSBB, atau kalau di Jakarta PSBB transisi.
kalau menurut Profesor itu adalah langkah yang tepat untuk dilakukan dengan kondisi saat ini Jakarta aja deh misalkan, nggak usah luar kota. Atau gimana, Prof? Pandangannya? Kalau kita lihat keputusan pemerintah menyeimbangkan pengendalian COVID ya di satu sisi dengan mulai menggalakkan kegiatan ekonomi, itu adalah kebijakan yang tepat. Karena kita tidak tahu kan, tadi kita sudah bicara panjang, pandemi ini sampai kapan. Nah, kalau kegiatan ekonomi kita stop, seperti di beberapa negara, dengan jaminan dari negara, sampai berapa lama negara bisa menanggung? Ekonomi tidak bisa jalan. Belum lagi kalau kita bicara mereka penghasilannya harian. Jadi kalau tidak keluar 1 hari, berarti tidak makan 1 hari. Tidak keluar seminggu, ya berarti mereka tidak makan seminggu. Berbeda dengan yang hidupnya dari katakanlah gaji bulanan. Nah, padahal mereka yang tadi yang gajinya harian juga berkontribusi besar dalam menjalankan roda ekonomi. Jadi memang itu dilema yang dialami pemerintah setiap hari gitu ya? Ya, nah jadi yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh mendahulukan satu dari yang lain. Artinya kita harus bisa tetap aman, tapi juga harus bisa produktif. Nah, tentu ada perdebatan. Ada 2 orang yang mau jalan duluan, lewat gang sempit mana duluan. Iya. Nah, jadi kalau ditanya mana yang duluan, ya imamnya adalah aman dulu. Aman dulu. Pastikan baru jalan. Jadi kalau memang harus bekerja, pastikan aman dulu, baru jalan. Ya. Dan untuk masa PSBB transisi atau apapun namanya itu ya, itu satu hal yang harus dilakukan untuk menjaga roda ekonomi itu tetap jalan, kurang lebihnya gitu ya, Prof? Ya, sebab kita lihat kan kalau sekarang udah orang mulai kantor buka. Ya, benar. Semangat untuk ke kantor diizinkan, tetapi ada yang dilupakan di kantor, mungkin prosedurnya tidak dilakukan. Kebersihan di tempat umumnya, kemudian udara di kantornya, sirkulasinya tidak disiapkan, lebih perjalanan dari rumah ke kantor, ya, dengan kendaraan umum masih kadang-kadang kelihatan berdesakan. Mereka pulang ke rumah. Jadi hal-hal itu yang harus disiapkan. Jadi pastikan dulu semuanya aman, baru kita bisa berkegiatan. Ya. Oke. Terakhir, Prof, kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah kita sudah melewati yang terburuk? Saat ini? Iya. Atau masih ada di depan mata kita sebenarnya? Ya, sama pertanyaannya, kapan puncak angka? Itu selesai. Iya. Ya kan? Kapan kurvanya akan menurun? Saran saya, jangan tanya itu dulu, tapi tanya kapan kita akan bisa disiplin. Aduh. Itu bukan saya tuh ya. Prof bukan nyindir Kamal Rashid, bukan. Prof nyindir Anda, listeners ya. Anda itu, bukan saya. Oke. Pertanyaan lebih ke situ ya, Prof ya? Ya. Oke. Prof Amin, terima kasih banyak waktunya. Baik. Yang pasti kami semua di sini mendukung untuk Prof Amin dan teman-teman. Semoga yang namanya vaksin merah putih itu cepat kita punya gitu ya. Jadi kita tidak bergantung pada vaksin dari negara-negara lain. Bahkan kalau bisa, Prof, vaksin merah putih menjadi vaksin yang paling berhasil secara global, sehingga kita yang ngasih ke negara lain. Amin. Amin. Mantap kali kalau begitu. Ya. Ada pesan atau sekedar informasi dari Prof untuk listeners yang sedang nonton dan mendengarkan? Saya kira pesannya satu, jaga kesehatan semuanya. Ya. Itu aja udah cukup ya? Cukup. Itu aja udah cukup. Oke, baiklah kalau begitu. Prof Amin, terima kasih banyak ya. Sehat-sehat selalu. Salam untuk teman-teman dari Eijkman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Radio 100% Musik Indonesia.